Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Kita malam hari ini jumpa dengan Bung Jos Bimasena dalam acara talk show malam hari. Namun untuk talk show malam hari ini beda dengan yang lain, tapi yang beda temanya ya. Untuk malam hari ini kita akan hadirkan tim suksesnya. Dari tim suksesnya dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dan di ujung telepon nanti ada dua rekan, di antaranya dari tim masing-masing, dari nomor 1 dan nomor 2. Kemudian juga ada pengamatnya yang sudah hadir di ujung telepon kita malam hari ini. Untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, Anda bisa mendengarkan di 92,9 FM untuk wilayah Tamiang, Layang dan sekitarnya, dan di 98,8 FM untuk wilayah Ampah dan sekitarnya. Dan jangan lupa di YouTube kami di radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur, dan bersama Bung Jos Bimasena. Oke, baik, dan satu persatu akan saya sapa untuk yang di ujung telepon malam hari ini. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasena di acara talkshow malam hari ini. Akan saya sapa satu persatu dulu. Halo Pak Martinus, selamat malam. Selamat malam Pak. Gimana Pak, penerimaan sudah bagus Pak? Sudah bagus. Oke, baik. Pak Supriatna, selamat malam Pak Supriatna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supriatna sudah bagus Pak penerimaan ya? Kalau teleponnya bagus, cuman radionya nih masih agak kecil suaranya. Agak kecil, oke. Nanti kita itu ya, kita agak kembali ya. Oke, baik. Sudah cukup lumayan ya suaranya ya? Lumayan. Oke, baik. Silakan standby. Bung Yandi, gimana penerimaan Pak? Bagus. Oke, bagus. Bung Marinus, gimana Bung Marinus? Ya, sudah agak lumayan. Oke, tapi baik. yang radio aja yang masih agak kurang jernih gitu radio. Oke, baik. Nanti akan dengan sendirinya. Oke, baik kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih bersama Radio Kesayangan Anda di Monika Surya FM. Oke, baik. Sobat pendengar di mana saja Anda berada, malam hari ini kita jumpa dalam acara talk show. Talk show malam hari ini beda dengan yang lain. Tapi yang malam hari ini adalah berkaitan dengan kita akan menanggapi masalah debat publik dua calon kandidat, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dari pasangan nomor 1 Bapak Ben Brahim dan pasangan nomor 2 Bapak Sugianto Sabran. Dan sudah hadir di ujung telepon, saya ucapkan selamat malam Bang Martinus. Sudah siap malam hari ini untuk menyampaikan untuk menanggapi debat publik kemarin ya di antara visi misi beliau ya? Ya. Oke, sudah bagus, sudah bagus. Ya, Oke, ya. Bung Martinus, cari tempat yang bagus untuk menanggapi permasalahan antara debat publik dua calon kemarin. Dari Anda, kubunya Bapak Ben Brahim, dan Bapak Supriatna dari kubunya Bapak Sugianto Sabran. Oke, Bung Martinus sudah siap ya? Sudah siap. Oke, baik. Pak Supriatna, selamat malam Pak Supriatna. Selamat malam. Oke, Pak Supriatna, berkaitan dengan debat publik kemarin, nanti akan saya kasih kesempatan waktu untuk menanggapi berkaitan dengan visi misi beliau dan nanti kita sampaikan kepada masyarakat Barito Timur. Oke Pak, sudah siap Pak ya? Ya. Oke, baik. Bung Martinus, karena Anda adalah nomor 1, jadi saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi permasalahan debat publik kemarin Pak Martinus yang berkaitan dengan calon gubernur dan wakil gubernur dari urutan 1 dan 2 secara umum. Silakan, saya kasih waktu Anda 5 menit Pak Martinus, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bali. Dari hasil debat kemarin, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Ben dan Pak Ujang sangat mengerti sekali materi-materi yang diberikan oleh panelis. Dari setiap sesen bisa dijawab dengan bagus, dengan baik, dengan sangat
sangat jelas dan semuanya bisa diatasi dan diberi solusi-solusinya bila beliau nanti bisa diberi kesempatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Ya Pak, cukup. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Martinus. Silakan untuk standby. Pak Subriyana, Bapak ada tim dari 02, Bapak Sugianto Sabran. Silakan Pak, ada waktu 5 menit Pak. Terima kasih tempat yang diberikan. Yang pertama, visi misi dari Pak Sugianto Sabran dan Edi Pratowo sebagai gubernur petahana sekarang. Nah tentu beliau sudah ada pengalaman, nah sehingga sekarang ini kan tinggal melanjutkan saja. Yaitu misalnya pertama, percepatan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan. Kemudian kedua, memperkuat ketahanan daerah dengan mengantisipasi perubahan global. Ketiga, selanjutnya mewujudkan protokol pemerintahan yang baik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, dan terakhir menumbuhkan KT yang beriman dan kesetaraan gender. Nah ini visi misi beliau ini adalah berdasarkan artinya yang sudah dikerjakan sekarang, jadi tinggal meningkatkan saja. Nah dalam hal ini kalau kita melihat dari visi misi paslon 1, kami melihatnya terlalu berlebihan. Karena apa? Nah seharusnya beliau sebagai bupati 2 kali di Kabupaten Kapuas, nah itu harusnya apa yang menjadi keberhasilan beliau di Kapuas itu bisa ditelurkan kepada pemerintahan provinsi seandainya nanti beliau menjadi gubernur terpilih. Nah, sedangkan apa yang menjadi visi misi itu saya lihat belum sama sekali ada dibuktikan di Kabupaten Kapuas. Ya. Nah, contoh misalnya untuk memberikan BLT 2 juta per kepala keluarga. Nah, sedangkan di Kalteng ini kepala keluarga itu hampir 500-an ribu. Kalau dikalikan 2 juta, itu 1 triliun. Itu setiap bulannya. Nah, kalau 12 bulan, 12 triliun. Sedangkan APBD kita belum nyampe ke sana. Nah, jadi saya kira programnya itu yang masuk dalam kartu Kalteng Sejahtera ya. Nah, ini terlalu berlebihan dan itu tidak mungkin bisa direalisasikan. Dan kartu ini ya, kalau kita lihat, seperti di Bartim saja dulu ada yang namanya kartu amas, kenyataannya sekarang juga nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti sedikit pun. Nah saya melihat nanti kartu Sejahtera itu juga seperti itu, jadi tidak akan ada buktinya. Terima kasih. Mungkin itu sementara. Oke, baik Pak Subriyana, terima kasih banyak. Bang Martinus, ini hampir sama dengan Pak Marinus nih. Mohon maaf ya kalau salah nama ya. Bung Martinus, silakan ditanggapi Bung. Halo ya, terima kasih Pak. Perlu saya luruskan bahwa untuk BLT itu yang sudah diambil contoh oleh Pak Supriyatna tadi itu sama sekali salah. Jadi BLT yang 2 juta itu adalah program dari Pak Ben Ujang yang sudah dibuktikan di Kabupaten Kapuas. Cuman Kabupaten Kapuas sekarang diterapkan 500 per bulan. Tapi untuk provinsi nanti apabila beliau diberikan kesempatan memimpin Kalimantan Tengah, itu 2 juta akan diberikan setiap 6 bulan sekali dan dalam 1 tahun itu 2 kali. Itu yang perlu kita jelaskan. Dan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tidak mungkin semua dikasih, Pak. Jadi itu ada masyarakat yang berhak menerima yang dikasih, yaitu ekonomi menengah ke bawah, terutama masyarakat yang tidak mampu. Jadi seperti itulah yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Bahwa apa yang menjadi program-program daripada Pak Ben ini sudah dia buktikan selama dia menjadi Bupati Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Oke, baik Bung Martinus. Oke, silakan Pak. Nah, jadi memang kalau penduduk Kalteng itu 2 juta lebih Pak Martinus. Nah sekarang kalau nanti perkiraan saya mungkin sekitar 500-an lah yang kakaknya. Jadi kalau itu dikalikan 2 juta itu 1 triliun. Nah berarti kalau 1 triliun itu sedangkan APBD kita aja hanya sekitar 7 atau 9 triliunan lah gitu sekitar itu.
Jadi itu hal yang nggak mungkin. Sedangkan pusat saja itu hanya berani 600.000. Itu pun sangat terbatas, jumlahnya sangat sedikit yang bisa dikabulkan. Jadi saya melihat yang kartu semacam ini boleh dikatakan ini bisa saja hanya sekedar untuk gagah-gagahan, faktanya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Ya, seperti contohnya lah dibuatin kartu amas sekarang, apa yang bisa dibuktikan oleh kartu amas? Nggak ada sama sekali. Nah, saya lihat juga seperti itu. Jadi kasihan masyarakat lah, jangan membohongi masyarakat lah gitu, masih. Oke. Silakan, Ya. Bung Martinus, ada waktu, silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa semua program ini itu semuanya terukur. Jadi apa yang menjadi program pokok yaitu 5 ini itu adalah program prioritas dan program pokok yang tidak membohongi masyarakat. Kalau masalah kartu emas itu tidak bisa disamakan dengan kartu KKS ini. Tetapi intinya saya lihat intinya ini di kepemimpinan. Kalau pemimpin itu berpihak kepada masyarakat, saya yakin dan percaya ini bisa dijalankan. Contohnya, ya itu tadi, di Kapuas bisa saja dijalankan semua oleh Paben. Bahkan sekarang ini, program Paben itu masyarakat sana dikasih PDAM gratis selama corona ini. Jadi saya lihat itu naik waktu dari seorang pemimpin untuk memperhatikan masyarakat. Bukan artinya ini satu jalan untuk bergagah-gagahan dan untuk membohongi masyarakat. Tidak sama sekali. Dan perlu saya tegaskan bahwa ini semuanya terukur. Jadi seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak Supratna. Saya kira kalau menurut analisa dan perhitungan kami dari beberapa ahlinya itu nggak mungkin di Kapuas pun nggak bisa dilaksanakan seperti itu. Nah bahkan sekarang Paben ini kan di Kapuas sedang diinterpelasi oleh anggota dewan semua. Nah karena itulah artinya yang ada banyak pelaksanaan yang tidak sesuai gitu ya. Nah itu gitu ini ya. Kalau kami lihat. Nah jadi sama dengan menciptakan lapangan tenaga kerja baru 50.000 apa itu. Nah itu faktanya juga di Kapuas nggak ada seperti itu juga. Yang selama beliau 2 tahun ini kan nggak ada juga yang bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau membuat program itu ya yang kira-kira bisa terjangkau lah. Jangan artinya hanya memberikan harapan-harapan palsu, kasihan masyarakat. Demikian. Oke. Pak Martinus, harapan palsu, apa betul demikian? Silakan. Jadi untuk lapangan kerja yang 50.000 itu, saya yakin dan percaya juga bisa dilaksanakan apabila beliau berdua diberi kesempatan. Pertama, nanti kalau beliau terpilih menjadi gubernur, kita akan undang investor ke Kalimantan Tengah. Dan setelah investor masuk, itu akan membuka lapangan kerja yang banyak sekali dan saya yakin dan percaya 50.000 lapangan kerja ini akan terakomodir. Itu yang pertama. Kemudian tadi sempat dikatakan oleh Pak Supriyatna masalah halo? Interpelasi. Ya. Nah, jadi itu saya katakan bahwa semuanya apa yang menjadi program dari Paben Ujang ini semuanya tidak akan membohongi masyarakat dan saya yakin itu bisa dilaksanakan. Contohnya seperti tadi dikatakan bahwa itu 1 triliun terlalu berat. Tetapi perlu diketahui bahwa Silpa Kalimantan Tengah itu 3 triliun, Pak. Jadi ini naik waktunya itu lebih baik membelanjakan itu untuk masyarakat yang memerlukan daripada mengembalikan ke pemerintah pusat. Jadi seperti itulah contoh-contohnya, Pak. 1 triliun itu sekali bagi. Nah kalau setahun 2 kali bagi 2 triliun berarti kan gitu. Iya. Ya kalau misalnya kalau dia per bulan berarti 12 triliun gitu kan. Iya, tapi itu kan 2 kali setahun, Pak. Nah berarti 2 triliun. Iya. Sedikit uang 2 triliun itu. Iya. Sedangkan di pusat saja mampunya hanya 600.000, kabupaten lain juga seperti misalnya Kapuas sekarang berapa 500.000 ya. Nah itulah. Jadi kalau misalnya 2 juta itu terlalu berlebihan saya kira.
Oke, baik. Oke, baik. Rekan-rekan di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Sanyanda Mundika Setia Barito FM. Dan untuk Bung Martinus dan Pak Subrana harap ditahan sejenak. Untuk rekan-rekan nanti yang SMS ya, berkaitan dengan debat publik kemarin dan sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda saat ini, ada tim dari 01 dan tim 02. Silakan SMS nanti di 085348337793. Telepon juga boleh nanti di 085348337793 berkaitan dengan ini dan nanti akan ditanggapi oleh kedua tim tersebut. Oke, baik. Silakan dilanjut Pak Martinus, Anda ada waktu lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa program beliau ke depan seandainya dari 01 ini jadi begitu. Silakan untuk disampaikan ke masyarakat. Ya, kalau dilihat dari 5 program ini semuanya di luar pikiran akal sehat. Kalau menurut pihak dari 02. Tetapi oleh sebab itu pada kesempatan saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah membuat sesuatu yang di luar kepala, di luar pemikiran itu menjadi nyata. Kalau beliau berdua ini diberi kesempatan menjadi pemimpin Kalimantan Tengah. Karena apa? Kalau diberi kesempatan mereka akan buktikan bahwa ini tidak mustahil seperti itu. Karena semua menurut artinya Pak Ben dan Ujang ini semua terukur dan akan bisa dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Gimana Pak Subrana, silakan Pak. Ya boleh-boleh saja lah, artinya dari tim satu ngomongnya seperti itu, tapi kan ini bicara katakanlah yang disebut akal sehat tadi kan, jadi kita memang harus akal sehat lah, kalau di luar akal sehat gimana? Kita berpikir itu selalu harus melewati akal sehat yang bisa diperhitungkan, yang kemungkinan ini, tapi kalau misalnya kabupaten cuma 500, kok provinsi yang lebih besar 2 juta. Aduh, itu rasanya, sedangkan tingkat nasional saja hanya 600 sebenarnya. Itu pun hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa menerima kan. Jadi kalau ukuran Kalteng sampai 2 juta ya itu terlalu berlebihan menurut kami. Oke, baik. Saya terima dulu SMS. Selamat malam Bang Jos, kami masyarakat Jaar tidak berharap apa-apa. Kami cuma minta jalan lintas yang baru ini aja yang dituntaskan. Jika tidak, kami siap golput dan tidak memilih. Itu yang kami harap. Bagaimana Pak Martinus tanggapannya? Halo Pak. Ya, berkaitan SMS tadi Pak, silakan ditanggapi Pak. Nggak begitu jelas suaranya. Oke, baik. Sekarang sudah jelas? Halo ya, Oke. Tolong diulangi Pak. Berkaitan dengan SMS, selamat malam Bang Jos, kami masyarakat Jaar tidak berharap apa-apa, kami cuma minta jalan lintas yang baru ini aja yang dituntaskan. Jika tidak, kami siap golput dan tidak memilih. Itu yang kami harap. Gimana menurut Bapak? Ya, terima kasih. Untuk pembangunan infrastruktur itu adalah program utama daripada Pak Ben dan Ujang. Karena beliau spesialisnya di bidang infrastruktur, jadi saya yakin dan percaya beliau bisa merealisasinya. Terbukti dulu waktu beliau belum jadi menjadikan diri mencalon menjadi gubernur, beliau sudah membuktikan selama beliau menjadi kepala PU itu jalan di seberang itu yang menuju dari Palangkaraya menuju Bontok itu selesai bagus, mulus, jembatan, jalan semuanya licin. Bisa kita nikmati semua masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dari arah Barito menuju ke Palangkaraya. Kemudian beliau juga mempunyai prestasi di bidang pembangunan jembatan. Jadi bahkan beliau mendapat mempunyai hak paten dalam pembangunan jembatan Lengkung. Jadi saya yakin dipercaya kalau infrastruktur ini adalah ahlinya beliau ini, Pak Ben ini. Jadi tidak usah khawatir kita. Saya yakin dipercaya apabila beliau terpilih nanti jalan kita tidak ada lagi yang terlihat lubang-lubang, yang banyak rusak-rusak, dan saya yakin dipercaya ini mulus. Jadi saya kemarin tertarik dengan komentar dari Pak Ujang kepada 02 katanya, makanya Pak kalau berkunjung ke daerah jangan naik helikopter, artinya naik mobil supaya Bapak merasakan bagaimana jalan yang rusak. Karena memang terbukti Pak, banyak jalan-jalan yang berlubang dan rusak
Jalan Ruas Provinsi ini kurang penanganan selama Pak 02 ini menjadi gubernur. Jadi seperti itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik Bang Martinus. Silakan Pak Supratna. Jadi begini ya, kebijakan itu adanya pada seorang gubernur. Jadi pada waktu itu saya kira kalau Pak Ben tidak pernah jadi gubernur, yang jadi gubernur adalah Pak Teras. Nah sedangkan kalau sebagai kepala dinas itu hanya pelaksana tugas, artinya melaksanakan tugas. Jadi bukan kebijakan yang dibuat oleh Ben, itu adalah kebijakan yang dibuat oleh Pak Teras. Jadi jangan salah ini, jangan salah tafsir ya. Nah lalu yang berikutnya selama Pak Sugianto Sabran kita lihat di Darpim aja itu jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi itu adalah dari Patung, Hayaping, terus Benkot dan Pasar Panas. Nah itu walaupun pada pemilu yang lalu beliau kalah di sini, beliau tetap membangun itu dan sekarang kita lihat saja itu. Nah itulah yang menjadi tanggung jawab contohnya kalau di Darpim gitu juga daerah lain. Nah kalau mendengar kemarin di apa namanya waktu debat ya itu Pak Ben ngomong semuanya nggak ada yang diperbaiki. Nah itu juga nggak fair ya. Seharusnya kita kalau yang memang baik kalau enggak gitu Pak. Kalau misalnya dikatakan tidak ada sama sekali diperbaiki dan misalnya rusak semua, juga itu enggak fair, enggak manusiawi namanya. Nah jadi kita lihatlah satu persatu. Nyatanya juga dibangun gitu ya semua jalannya sekarang juga. Nah apalagi kita lihat selama kepemimpinan Pak Sugianto Sabran ini PAD-nya itu sangat meningkat drastis ya. Nah begitu juga APBD-nya. Nah karena hubungan dengan pusat itu cukup baik, nah, termasuk real estate dan sebagainya itu tanpa hubungan yang baik dengan pusat itu tidak mungkin bisa program-program proyek itu turun ke Kalteng. Nah sekarang kan di Kalteng ini menjadi perhatian Bapak Presiden sering ke Kalteng. Nah ini kenapa? Karena hubungan yang baik artinya kinerja yang bagus tadi. Nah jadi itu. Nah jadi kalau yang sudah membuktikan ini kan Pak Sugianto Sabran. Nah kalau Pak Ben itu dia hanya sebagai kepala dinas. Kepala dinas itu hanya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan seorang gubernur. Pak Teras, gitu. Jadi bukan Pak Ben, jadi jangan salah persepsi, saya kira demikian. Oke baik, terima kasih. Boleh ditanggapi Pak Ben, silakan. Iya, jadi gini, masalah fair atau tidak fair itu masyarakat yang menilai. Jadi ini dalam kapasitas hanya sebagai seorang kepala PU, beliau sudah bisa berbuat banyak untuk Provinsi Kalimantan Tengah, apalagi apabila diberi kesempatan menjadi seorang gubernur. Di dalam kapasitas beliau sebagai bupati saja, di Kapuas itu di daerah-daerah yang tidak mendukung beliau menjadi bupati saja dibangun beliau, semuanya beraspal. Dan ini bukan pernyataan saya, tetapi masyarakat Kapuas yang menyatakannya. Sehingga beliau pada periode yang kedua maju lagi menjadi kepala daerah, beliau didukung, bahkan menang telak. Artinya bahwa itulah artinya kepercayaan masyarakat yang bisa dibuktikan beliau selama beliau menjadi pemimpin pada periode yang pertama. Sehingga beliau untuk periode kedua itu mendapat dukungan yang banyak daripada masyarakat Kabupaten Kapuas. Kalau tidak salah hampir 80% dukungan itu. Jadi itu. Nah masalah Potexped itu adalah program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat yang nanti diturunkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah, karena Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyangga ibu kota negara. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Tengah karena luas wilayahnya masih banyak hutan dan lahan kosong, maka Provinsi Kalimantan Tengah terpilih artinya menjadi daerah Potexped. Bukan atas usul seorang gubernur, tetapi itu adalah keinginan seorang presiden. Terima kasih. Oke. Saya tanggapi. Silakan. Saya tanggapi dulu karena itu sudah salah saya. Jadi yang pertama saya ingatkan kembali bahwa Pak Ben itu adalah sebagai kepala dinas pekerjaan umum. Jadi kepala dinas pekerjaan umum itu hanya sebagai pelaksana daripada kebijakan gubernur. Jadi diingat. Jadi bukan dia yang punya gagasan segala macam. Seorang gubernur. Jadi kepala dinas itu hanya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan seorang gubernur. Nah yang kedua real estate itu betul-betul usulan dari Kalteng karena ada beberapa provinsi di Indonesia ini, diantaranya Kalsel, Kaltim, ya,
Kabar juga sama dengan Kalteng. Nah, sehingga jatuh pilihannya adalah ke Kalteng. Jadi bukan program pusat ujuk-ujuk datang sendiri, enggak. Jadi enggak benar kalau seperti itu. Ya. Jadi ini bersaing ketat sebenarnya. Maka itulah lalu Kalteng ditunjuk karena prestasi dan sebagainya tadi lah dilihat dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah, saya kira demikian. Oke, baik. Saya rasa cukup, Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Saya terima dulu SMS ya, Pak ya. Pak Martinus? Siap. Oke, baik. Ada SMS yang masuk, Pak. Dan Pak Subratna bisa mendengarkan baik ya? Ya, Oke, baik. Dari Amelia 6900 di Ampah untuk tim 01. Mohon diulang kembali untuk SMS-nya ya. Dan baik, mungkin ini ada di bawahnya ada. Apa yang dimaksud Bapak dari tim 01 berkaitan dengan kartu dan kartu? Apa yang diharap dengan kartu? Sedangkan masyarakat sendiri tidak makan kartu, makan nasi. Terima kasih. Pak Martinus bisa ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih. Jadi mohon dipahami ya, digarisbawahi bahwa kartu Kalteng Sejahtera itu bukan seperti kartu yang kemarin pernah keluar pada saat pilkada yang lain. Kartu emas ya? Ya, mungkinlah itu salah satu lah kartu emas. Nah, itu kembali kepada pribadi pemimpinnya. Apabila pemimpinnya ini memang pemikirannya atau kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, maka itu hanya sebagai kartu biasa. Iya. Tetapi apabila artinya orang ini berpihak kepada masyarakat, maka itu akan jalan seperti itu. Iya. Nah, program-program artinya kartu ini itu sebenarnya adalah sebuah media yang mengikat antara pendukung dan yang didukung. Iya. Saya meyakinkan apabila itu dalam bentuk surat perjanjian, maka dia dikasih materai. Tetapi dalam kenyataan ini, dalam kontestasi ini tidak mungkin kita bikin perjanjian terus, artinya pakai materai. Maka oleh sebab itu kandidat 01 memberikan artinya suatu program kepada masyarakat, dilemparkan kepada masyarakat yang artinya bersedia mendukung berupa program yang diikat dalam sebuah kartu, Pak. Kartu. Kartu ini akan dipegang oleh artinya pendukung-pendukungnya yang artinya bersedia mendukungnya. Nanti apabila beliau artinya terpilih menjadi kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beliau akan menjalankan itu, menjalankan semua program itu. Nah, siapa yang pegang kartu, dia akan mendapat, Pak, itu. Mendapat fasilitas-fasilitas, yaitu yang terdapat dalam 5 program unggulan dari Ben Ujang. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Pak Subratna, silakan, Pak Subratna. Jadi persis apa yang disampaikan Pak Martinus tadi, janji-janjinya, kartu-kartunya tadi mengikat dan sebagainya persis dengan dibartin dulu kartu emas seperti itu. Nah, pada kenyataannya yang dekat saja di sini susah, apalagi yang jauh-jauh nanti gimana ikutnya. Jadi memang kalau awalnya ngomongnya persis seperti Pak Martinus seperti itu, Amos juga seperti itu dulu, menjanjikan masyarakat ngikat dan sebagainya nanti dapat dan sebagainya, faktanya juga nol besar saya kira. Oke, baik. Pak Martinus cukup? Siap. Oke, baik. Oke, sudah beberapa hal sudah disampaikan, mungkin masyarakat sudah langsung mendengar. Dan halo Pak. Ya, Pak Martinus silakan. Ada 1 menit tuh. Ya. Iya, intinya dari semua ini, walaupun itu kartu, saya yakin dan percaya kartu ini tidak diberikan seluruhnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Tetapi kepada siapa yang mau menerima. Iya. Dan mau mendukung 01, Pak. Jadi seperti itu. Nah, jadi apabila artinya ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan menerima kartu itu, ya silakan, kami tidak memaksa. Iya. Intinya, apa yang ditawarkan ini adalah untuk merubah Provinsi Kalimantan Tengah supaya lebih sejahtera, lebih maju. Seperti itulah artinya program-programnya, artinya daripada Pak Ben dan Ujang, supaya masyarakat ini lebih sejahtera dan lebih maju. Oke, baik. Itu, Pak. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan. Silakan. Ya. Boleh? Ya, silakan, Pak.
Jadi pemilih kita ini sekitar 1,8 ya. Nah, jadi seorang gubernur nanti Kalteng ini bisa jadi gubernur tentu minimal 50% plus 1 ya. Iya. Artinya hampir 900.000 atau 1 juta. Anggaplah 1 juta orang. Iya. Nah, kalau 1 juta orang itu dapat, artinya yang memilih beliau, lalu itu nanti dijanjikan kartu itu tadi ya. Nah, misalnya 2 juta ya. Nah, sehingga itu 2 triliun. Iya. Satu kali bagi. Jadi saya kira janganlah kita ngomong-ngomong yang memberikan harapan-harapan kepada masyarakat, karena pada dasarnya susah nanti untuk dilaksanakan. Kita yang realitas saja lah. Iya. Saya kira demikian masih. Oke, baik. Baik, Pak Ya. Subrana. Baik, Pak Ya. Martinus. Saya sedikit ya Pak ya. Silakan. Ya, boleh ya terakhir ya. Ya. Jadi begini Pak, saya membawa masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah supaya realita melihat kenyataan. Melihat kenyataan bahwa provinsi kita ini jalan di tempat. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengajak, inilah artinya pemimpin yang bisa membawa perubahan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masalah artinya ke depan, apabila beliau terpilih, saya yakin dan percaya lebih baik kita ada janji seperti ini. Kalau tidak berani berjanji, saya menyaksikan kalau nanti terpilih apa yang dia bisa perbuat. Iya. Seperti itu. Kalau Terima kasih. kalau SMS yang Mungkin saya juga sekali terakhir Oke, ini ya. silakan. Nah, jadi ya kalau dikatakan Pak Sugianto jalan di tempat tidak berbuat, nah saya kira itu sangat keliru besar. Karena satu daerah itu ya, itu yang dilihat adalah pertama dari PAD. Kalau PAD-nya itu meningkat, nah itu sudah berarti berhasil. Dan APBD-nya juga meningkat dengan pesat, karena dasar kita belanja itu adalah APBD, yaitu dengan PAD tadi. Nah, jadi kalau dua itu sudah kategorinya itu meningkat, nah itu kalau dikatakan itu jalan di tempat, itu namanya tutup mata atau orang buta ya. Nah, jadi lain halnya kalau misalnya PAD-nya itu malah menurun, APBD-nya malah menurun, nah itu yang dikatakan tidak berhasil. Nah, kalau sudah PAD-nya meningkat, APBD-nya meningkat, proyeknya semakin banyak, nah itu di jalan di tempat, itu namanya orang yang kurang paham, saya kira demikian. Oke, baik. Pak Subrana, terima kasih. Bung Martinus, ditahan dulu, jangan kemana-mana. Pak Subrana, jangan kemana-mana. Dan jangan dimatikan, masih banyak sesinya. Dan ini adalah sesi pertama, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Dan saya akan mendengar tanggapan sementara dulu dari Pak Marius. Pak Marius, selamat malam Pak Marius. Iya, selamat malam. Oke Pak, berkaitan dengan dua permasalahan, artinya dua hal dari 01 dan 02. Secara formatif, silakan Bapak bisa kasih pandangan seperti apa mungkin menurut tanggapan Anda. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak Subrana, dan selamat malam Bapak Martinus. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Semoga Radio Monika Surya selalu FM mengudara. Oke, baik, terima kasih banyak. Di Banda Timur, dan Doanya. semoga masyarakat atau sahabat radio juga sama mendengar Iya, selalu mendengar. untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Iya. Oke, saya dari tadi sudah mendengar lama bincang-bincang antara dua calon, artinya sama-sama mempertahankan salah satu visi misi. Artinya kita dari masyarakat ini semua visi misi itu adalah baik semua. Perlu dicatat, semua visi misi adalah baik. Hanya ada beberapa hal yang harus kita cermati. Apakah seorang pemimpin atau leader itu dia benar-benar menjalankan visi misinya sesuai dengan janji? Nah, itulah yang harus dicermati oleh masyarakat. Baik siapapun sebagai leader, visi misi itu sudah jelas. Pertama sekali, yang orang mempunyai visi misi itu harus betul-betul paham dengan visi misi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah visi misi, terkait dengan anggaran. Anggaran itu untuk pembangunan itu, anggaran itu untuk membangun daerah loh itu.
semua baik itu fisik maupun non fisik. Lah pertanyaannya, apakah kita ini mau poco-poco Kalteng ini? Iya, ini saya ini masyarakat. Tidak ada terobosan-terobosan. Itu pertama. Kedua, artinya kita berbicara ini bukan masalah elit politik. Karena kita membangun Kalteng ini, kita mulai membangun dari bawah. Mulai dari masyarakat bawah. Kalau kita membangun dari tengah ke atas, itu namanya bukan betul-betul menjalan visi misi. Mohon maaf ini, lihat sumber daya alam Kalteng. Lihat, sekali lagi saya katakan, sumber daya alam Kalteng. Kalau partnya bertambah, ya terima kasih, karena itu tugas. Saya juga menyatakan bahwa bagaimana misalnya calon seorang gubernur itu akan membicarakan pendapatan asli daerah. APBD meningkat. Itu adalah antara lain kalau meningkat itu untuk pembangunan anggarannya itu. Bukan untuk dibagi-bagi. Nah, salah satunya ketika kita dibagi-bagi seperti ada sesuatu yang disebut bahwa program untuk memberikan masyarakat dari dari standar misalnya 600 itu meningkat ke sekian juta itu juga menurut saya itu juga kurang inilah terlalu berlebihan. Memang betul itu berlebihan. Nah, yang kita fokuskan itu bukan kita memberi ikannya kepada masyarakat. Yang kita fokuskan itu supaya masyarakat itu bagaimana bisa mandiri. Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, bagaimana masyarakat itu supaya mengerti dan paham tentang pembangunan, paham tentang sumber daya alam, mengenalinya, paham tentang sumber daya manusia. Nah itu, selama ini, ya kita ini merasakan, kita masyarakat, apalagi berbicara musim pandemi. Pandemi ini bagaimana cara mengatasi pandemi? Jangan hanya berpatokan pada protokol kesehatan saja. Kalau kita berpatokan kepada protokol kesehatan, tidak ada tindakan yang realistis dari pemerintah, itu saya rasa itu, kita semakin terperosok ke dalam ini. Mohon maaf. Memang sumber daya alam sungguh luar biasa. Jadi ini yang saya soroti antara dua calon ini. Iya. Nah, bisa lanjut? Oke, lanjut. Nah, jadi artinya kita tidak usah terlalu muluk-muluk. Saya harapkan bahwa masyarakat ini semua bisa menilai sekarang. Jadi mohon maaf, masyarakat sekarang sudah bisa menilai. Itu yang pertama dicatat ya. Kemudian yang kedua, ya artinya semua program yang sudah melebihi dari akal sehat itu memang masyarakat juga tidak akan memilih. Kemudian yang ketiga, apalagi yang tidak punya ada program sama sekali, itu juga tidak mungkin masyarakat memilih. Nah, kita ini sebagai masyarakat yang bilangnya turut membangun daerah, kita sama-sama mengajak masyarakat supaya pertama jangan golput. Kedua, silahkan cermati dengan cerdas dan cermat visi misi atau siapa orang yang bisa memberikan kebijakan. Hanya betul-betul direalisasi. Kemudian ya ada orang yang berjanji tapi tidak bisa dipegang atau tidak terrealisasi. Itu demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Marinus atas tanggapannya dan kesimpulan yang diambil. Silakan untuk Bung Marinus, silakan standby. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Malam. Ya, bisa diterima dengan bagus suaranya? Kadang-kadang suara Bung Jos yang agak kecil malah. Oke, itu ya, suara kecil ya. Sekarang sudah bagus ya, sudah kuat ya. Oke. Iya. Baik, silakan Bung untuk menanggapi. Malam ini perdebatannya tidak kalah ramai dengan perdebatan calon sendiri ya. Luar biasa. Iya, tidak kalah ramai ini, saya tidak kalah seru lah. Bapak semua dan ya, tidak kalah seru antara dua kubu, dua tim yang memang
harus dan wajib membela kepentingan tim masing-masing dengan logika-logika tentunya, ya kan? Mungkin perlu diulang lagi, perlu ditegaskan agar masyarakat radio ini juga mendengar, karena tidak semua masyarakat nonton TV, ya kan, terutama yang di desa-desa, dibutuhkanlah yang namanya alat lain penyampai komunikasi, yaitu salah satunya radio dan media online, gitu kan? Terutama yang di dalam hutan, nah ini hobinya radio dia, gitu. Nah, jadi kita kupas apa yang dikatakan, saya cuma menambahkan apa yang dikatakan oleh Bung Marinus, ya kan? Dalam hal ini kita buka kembali dari awal apa yang menjadi visi misi dua kandidat, dua calon. Saya masih ingat, dan saya malah mencatat, karena saya tidak menyangka YouTube-nya keluar juga ya. Kenapa jadi capek-capek, saya bilang saya mencatat ini tadi malam nonton. Jadi, pada saat pembukaan debat, yang pertama adalah segmen penyampaian visi misi. Dengan kalimat dan kata-kata tentunya, ini saya punya catatan 1 lembar untuk Pak Sugianto Sabran dan 1 lembar untuk Pak Ben. Gitu kan? Ada 2 lembar catatan saya ini. Jadi beliau dari pasangan urut nomor 2 yang diberikan kesempatan pertama itu ingin menuntaskan pembangunan yang masih separuh. Ingin mempercepat penyelesaian target-target pembangunan, nah, dalam rangka mewujudkan Kalteng semakin berkah. Ya, artinya kita dalam hal ini melihat visi secara umum, gitu kan? Memang dari segi waktu tidak mungkin mengungkapkan hal-hal yang konkret. Sebagai misi dari visi yang sudah dikemukakan tadi, ya kan? Poinnya adalah ingin mempercepat pembangunan yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang keduanya memperkuat ketahanan pangan daerah. Yang ketiganya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Yang keempat, mempercepat pembangunan SDM yang sehat dan berdaya saing. Yang kelima, menumbuhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan kesetaraan gender. Itu yang saya tangkap dari visi misi Paslon 2. Jadi Paslon 2 itu hanya memberikan gambaran visi misinya secara umum, secara global. Secara global, ya kan? Kemudian ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paslon 1. Paslon 1 itu menyampaikan visi misinya ke arah yang lebih konkret. Konkret dalam hal ini, sebenarnya visi misi itu benar kata Bung Marinus, itu hanya bersifat umum sifatnya. Tapi strategi dari Paslon 1 mungkin ingin menyampaikan kepada masyarakat visi misi itu ke arah yang lebih konkret. Yang pertama memberikan beasiswa untuk S1, S2, S3, ya kan? Ya, kemudian memberikan BPJS secara gratis. Iya. Kemudian memberikan BLT, ya kan? Ya. Kemudian memberikan sembako. Kemudian menyiapkan lapangan kerja untuk 50.000, ya kan? Kemudian membangun jalan-jalan yang rusak, pelabuhan, airport, dan embarkasi haji. Iya. Kemudian membela hak-hak masyarakat dan tanah adat. Saya kebetulan mencatat, Pak. Iya, benar. Benar ya? Ya. Jadi ada 2 yang disampaikan. Paslon 2 mencoba menyampaikannya secara umum, ya kan? Dengan visi tentu melanjutkan pembangunan yang masih memang kata beliau masih separuh jalan, gitu kan? Nah, ini yang ditawarkan oleh Paslon 1 adalah secara konkret, gitu kan? Nah, apa yang ditawarkan oleh Paslon 2, ya kan? Itu tidak banyak mengundang perdebatan, tidak akan banyak, karena apa yang ditawarkan beliau adalah hal-hal yang bersifat umum yang kira-kira menjadi kerangka beliau untuk melangkah maju, begitu kan? Ya. Nah, memang ada resiko yang ditawarkan oleh Paslon 1 mengundang banyak perdebatan dari visi misi yang disampaikan. Ini juga ada resiko, ya kan? Karena apa yang beliau tawarkan itu adalah langsung ke hal-hal yang bersifat konkret. Ya. Resiko inilah yang akhirnya membuat banyak perdebatan. Perdebatan itu apa diantaranya? Dari mana anggarannya ya? Kan begitu? Ya. Kan begitu kan? Sementara misalnya PAD kita, pendapat ini kan digali dari PAD, ya kan?
akan digali dari PAD, bukan dari secara total kita dengan keuangan, perimbangan keuangan maupun penghasilan lain. Kita gali kan dari PAD. Artinya PAD kita hanya menyangkut 1 T lebih, gitu kan? 1,7 triliun. Kalaupun bisa ditingkatkan berapa persen, ya kan? Dalam tiap tahunnya, ya anggap sajalah kita maksimal bisa meningkatkan 20-30% sampai berjalan ini kan berarti PAD kita bisa mencapai 2 triliun, gitu kan? Nah, dalam 5 tahun berarti kan PAD kita sekitar, kalau itu bisa ditingkatkan, ya kan, ya boleh dikatakan kalau 2 triliun kan cuma 10 triliun, gitu kan, kalau dikalkulasi. Ada banyak pertanyaan memang, tapi memang harus bisa menjelaskan, paslon 2 harus bisa menjelaskan dalam hal ini, gitu kan? Karena ya paslon 1 harus bisa menjelaskan, artinya ini biaya yang tidak sedikit ya, memberikan BPJS secara gratis, gitu kan? Kita pandang saja yang diberikan BPJS ini pemerintah provinsi bayar 25.000 saja, gitu, ya kan? Dalam satu keluarga itu berapa orang, gitu kan? Nah, kalikan saja pendukungnya, kan begitu. Kemudian memberikan BLT, ya kan? Nah, kemudian memberikan sembako, menyiapkan lapangan kerja, memberikan termasuk dana BLT ini mungkin 2 jutaan tadi ya. Itu memang bila kita hitung disesuaikan dengan anggaran yang akan dicapai, ya kan? Ya. Nah, inilah yang harus dijelaskan oleh pihak paslon 2 secara konkret juga. Nah, cuman saya tidak melihat paslon 1 ya. Paslon 1 tidak menjelaskan secara konkret karena waktunya juga terbatas. Tugas tim pemenang lah yang menjelaskan ini. Kan begitu? Nah, termasuk malam ini Pak Martinus ya? Ya. Tugas tim pemenang lah yang menjelaskan, ya kan? Rincian anggaran ini, ya kan? Sehingga ini masuk akal. Ya. Sehingga ini bisa masuk akal. Dari mana sumbernya? Gitu loh. Ya kan? Tapi jangan berharap dari di luar PAD ya. Pendapatan asli dulu. Ini yang dikelola kan pendapatan asli. Pendapatan asli itu untuk bayar gaji pegawai, ada honorer di situ kan, ada operasional kan begitu. Kemudian ada biaya pembangunan gitu kan. Nah, dari situ dibagi-bagi untuk bisa menjalankan ini juga, ya kan? Dan bagaimana bisa memperbaiki jalan yang rusak gitu kan? Bagaimana bisa memperbaiki jalan yang rusak, jembatan, pelabuhan baru, embarkasi haji bila AD itu juga sudah terpotong sebagian oleh program-program ini gitu. Nah ini juga harus dijelaskan gitu kan. Itu satu ya kan. Satu. Nah jadi wajar saja ini program-program yang disampaikan ini mengundang perdebatan itu wajar. Tapi ini tergantung kelihayan tim pemenangnya nanti ya kan Pak Martinusnya. Iya benar. Menjelaskan ini tergantung kelihayan tim pemenangnya lah. Ya. Kalau tim pemenangnya berhasil menjelaskan ke masyarakat tidak butuh kemungkinan paslon 1 akan naik elektabilitasnya gitu. Ya kan? Ya. Tidak menutup kemungkinan, tapi bila tim pemenangnya tidak bisa menjelaskan ini, bahkan masyarakat menilai ini di luar akal sehat, ya ini juga resiko. Saya bilang tadi ini resiko, karena beliau menawarkan sesuatu yang konkret, program yang konkret, sehingga dibahas oleh Pak Marinus, teman saya, gitu kan. Artinya, dalam hal ini yang masuk akal sehatnya bagaimana, di mana nanti? Itu yang harus dijelaskan oleh Pak Martinus gitu kan. Ya. Ada untuk paslon 2 ya kan. Bisakah kira-kira juga paslon 2 merincikan secara sedikit konkret arah dari misi yang dilakukan oleh beliau Pak Sugianto tadi malam gitu kan, misinya ini gitu kan. Karena di sini juga harus ada penjelasan bagaimana bisa cara langkah-langkah ke depan, ya kan, mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif dan kreatif dan berwawasan lingkungan, gitu kan. Tidak semua masyarakat bisa memahami ini juga, gitu kan. Nah, ini juga tugas tim pemenang, ya kan, karena Pak Sugianto tidak mungkin menjelaskan ini dengan waktu yang sangat singkat. Sehingga saya bilang sama teman saya, ini kok KPU memberikan waktu untuk debat ini 2,5 menit untuk mencapai visi dan misi itu, ya kan? Ini tunggu waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi kedua calon.
Kenapa saya bilang tidak menguntungkan bagi kedua calon gitu kan? Karena dua calon ini memiliki karakter yang berbeda loh. Satu calon seperti Pak Sugianto itu memiliki daya bicara yang cepat, gitu kan? Dan satu calonnya lagi memiliki gaya bicara yang lambat. Gaya bicara beliau ini dua karakter yang berbeda, berbelakang arah. Kalau masing-masing wakilnya saya pikir seimbang. Ya kan? Cuman gaya-gaya bicara yang ditampilkan oleh kandidat tadi malam Pak Gubernur ya calon-calon gubernur kita itu adalah dua gaya bicara yang berbeda. Yang satu itu adalah gaya bicara yang cepat, yang satu adalah gaya bicara yang lambat. Ini sebenarnya waktu yang sangat tidak menguntungkan baik yang cepat maupun lambat. Karena akhirnya dibacakan oleh terlalu cepat. Karena kita tahu pasti di awal-awal itu pasti ada seremoni. Masih ada formalitas penyampaiannya. Selamat malam, yang terhormat. Itu disampaikan semua di awal gitu kan. Ini waktu yang tidak adil juga diberikan oleh KPU saya pikir. Nah, saya minta pendapat dari dua teman-teman, Haji Supriyatna sama Pak Martinus, apa yang saya sampaikan minta tanggapi gitu kan. Nah, gitu ceritanya. Oke, baik, Bung Yandi, siap? Oke, silakan untuk Bung Martinus. Ada waktu? Ya, terima kasih. Jadi ini saya jawab untuk dua-duanya ya, satu persatu dulu. Ya. Global, dua-duanya bisa juga. Iya, silakan. Dua-duanya bisa kok. Ya. Pertanyaannya mirip saja kan? Mirip. Ya, mirip-mirip saja. Artinya satu untuk kedua-duanya gitu kan. Oke. Iya. Dua atau satu. Jadi yang satu yang keluar nanti. Ya. Jadi begini Pak ya. Saya sepakat dengan pandangan dari Pak Marinus. Makanya saya bilang tadi bahwa ini adalah pembangunan di Kalimantan Tengah selama 4 tahun Bapak Gubernur kita 02 memimpin itu jalan di tempat. Dan inilah artinya sama halnya dengan apa yang digarisbawahi oleh Pak Marinus. Bahwa tidak ada suatu terobosan yang berarti selama beliau memimpin. Kemudian baik itu berupa fisik ataupun non fisik. Jadi tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Makanya oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menawarkan pemimpin yang baru, pemimpin perubahan yang bisa menunjukkan kepada masyarakat apabila diberi kepercayaan supaya lebih baik, lebih bisa gitu membuktikan kepada masyarakat keberpihakan mereka. Itu yang pertama. Kemudian dalam kandidat kemarin saya tidak akan lebih dari Pak Ben dan Pak Ujang. Kalau kita lihat dari petikan-petikan apa yang dibahas, itu untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari ataupun serangan dari pihak kedua, dari calon kedua, itu semuanya jelas, semuanya bisa dijawab. Jadi untuk mempersiapkan diri kita untuk mempersiap pembangunan food estate ini, Pak Ben dan Pak Ujang akan melaksanakan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini diprioritaskan sebagai pekerja pada pembangunan food estate itu. Jadi bukan artinya mendatangkan orang dari luar, sementara kita di dalam Provinsi Kalimantan Tengah ini banyak yang nganggur. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai COVID-19, penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 ini sudah jelas semua dijawab. Artinya bahwa di situ ditingkatkan fasilitas dan sarana-prasarana daripada penanganan itu sendiri. Nah, baik itu, kan selama ini kan banyak yang ditolak. Baik itu pasien dari Bartim, dari mana-mana, alasannya bahwa rumah sakit Dr. Silvano sudah penuh. Jadi tidak ada kebijakan lain bagi Pak Gubernur untuk bisa menerima, sehingga pasien-pasien dari daerah, kabupaten-kabupaten itu ditolak semua. Itulah makanya Benda yang dipilih menjadi gubernur, mereka punya solusi menyewa hotel itu, mengontrak hotel-hotel sebagai alternatif untuk tempat penampungan dan perawatan COVID-19 seperti itu. Kemudian ada juga dikatakan bahwa di Kapuas itu stuntingnya sangat tinggi, tetapi baru-baru tadi wakil bupati yang sekarang menjabat sebagai PJ itu sudah terbaik ketiga di Kalimantan Tengah dan mendapat penghargaan yang luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi itu apa yang menjadi serangan-serangan artinya dari pihak 02 itu bisa dipatahkan oleh
01. Jadi itu semuanya bisa dijawab dan terbukti, artinya tidak benar apa yang disanggahkan oleh 02. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak, siapa tadi Pak Andi ya? Pak Yandi, Halo? Yandi. Ya Pak Yandi, mohon maaf Pak Yandi. Di dalam struktur APBD itu ada terdiri dari pendapatan asli daerah, kemudian ada dana DAU, dana DAK, kemudian pendapatan asli daerah lainnya. Kemarin sudah juga dijawab, apabila nanti terpilih gubernur dan wakil gubernur Pak Ben dan Pak Ujang ini, Pak Ben akan membangun pelabuhan di Betanjung, Pak, sebagai salah satu pelabuhan yang nanti akan menjadi pelabuhan pengganti daripada Trisakti untuk Kalimantan Tengah. Jadi kita tidak lagi lewat pelabuhan Trisakti, tapi di Betanjung. Sehingga dari situ, seperti apa yang sudah dikatakan beliau, mereka sudah melakukan studi, ada kurang lebih pendapatan di sana kurang lebih 50 miliar setiap tahun itu, Pak. 30 M, Pak. Salah satu sumber pemasukan PAD untuk Kalimantan Tengah ke depan apabila beliau ini dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tidak kita harus berpatokan dengan PAD, tetapi itulah artinya namanya kebijakan bahwa di dalam struktur APBD itu terdiri dari pendapatan asli daerah, dana DAU, dana DAK, pendapatan asli daerah lainnya, dan ada juga di sana silpa. Silpa itu adalah belanja yang tidak habis dibelanjakan, dan itu dimasukkan juga dalam struktur APBD. Seperti itulah Pak. Artinya bisa saya jawab sebatas kemampuan saya untuk menjawab. Intinya bahwa saya yakin dan percaya apabila masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah memberi kesempatan kepada Pak Ben dan Pak Ujang, maka program kerja ini akan bisa terrealisasi. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Subratna. Jadi yang pertama secara realistis adalah dari PAD tadi ya, memang strukturnya, tapi yang bebas digunakan seperti untuk subsidi BPJS gratis misalnya, lalu yang 2 juta itu, nah kalau kita hitung itu sudah 1 tahun itu lebih dari 2 triliun ya. Nah sedangkan PAD kita sampai saat ini baru 1,7 ya, kalau nggak salah berapa itu? Kurang lebih 1,7 sekian. Nah jadi itu sudah nyata-nyata di luar akal sehat ya. Nah kalau hanya misalnya pelabuhan berapa miliar tadi? 30 miliar. 50 Pak. Ya 50 miliar. Untuk tingkat provinsi yang namanya 20 miliar itu belum apa-apanya. Ya, artinya untuk menambah yang Itu salah satu contoh Pak. Nah jadi itulah bahwa program itu di luar akal sehat. Jadi tidak mungkin PAD saja tidak cukup untuk membayar hanya untuk PLT 2 juta dan gratis tadi BPJS gratis. Nah, jadi itu hal yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kalau membuat program itu harus ada hitung-hitungan yang jelas. Kalau nanti itu ada aja, bisa aja, nanti bisa nggak bisa, itu namanya omongan yang nggak berstruktur. Jadi harusnya ada kali-kali hitung-hitungannya, kali-kaliannya dan sebagainya kalau memang. Ya, tapi dari PAD saja itu sudah kenaikan 30% setiap tahun, itu sudah sangat bagus suatu daerah. Pak Haji bisa langsung ke arah pertanyaan saya aja, Pak. Yang mana tuh? Ya artinya bisakah kira-kira agak lebih konkret, karena visi misi Pak Sugianto ini kan masih bersifat global, masih bersifat umum. Enggak, nanti dulu saya mau jawab itu dulu, baru nanti ke sana. Iya, silakan. Nah, jadi dari situ tadi ya, jadi hal-hal yang tidak mungkin, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Malmus juga. Jadi kalau membuat program juga harus masuk akal dan akal sehat. Jadi tidak artinya karena kalau DAK itu ada yang tertentu, nggak boleh untuk hal-hal yang sekehendak daripada pejabat daerah, nggak boleh, karena itu sudah ada diarahkan. Nah, DAU juga sudah ada arahannya, hanya sedikit sekali yang bisa dikelola. Tapi intinya adalah untuk pembangunan ya, untuk gaji, kalau DAU dan sebagainya itu yang utama. Nah, sedangkan PAD itu diantaranya termasuk honor di PRD dan sebagainya, gaji ya. Nah, jadi kalau dari PAD-nya saja itu tidak memungkinkan untuk membayar BLT 2 juta setiap 6 bulan tadi, nah termasuk BPJS gratis. Jadi di situ yang pertama ya. Jadi
Jadi jelas sudah tidak akal sehat. Nah, sedangkan untuk ya program Pak Gubernur, saya kira kita sudah lihat sendirilah banyak hal-hal karena beliau itu petahana ya. Nah seperti misalnya jalan provinsi dikatakan itu rusak semua, nah juga itu tidak benar ya. Nah karena jalan kita lihat saja yang di Bartin lah, walaupun beliau kalah di sini juga Patung ya, sampai Hayaping, Gentot dan Pasar Panas juga mulus, bagus, dan sekarang ini malah kalau tidak salah itu multi years ya, tiga tahun, jadi terus dibangun. Begitu juga yang lain-lainnya, kita sekarang kan hubungan juga bagus sudah dari termasuk walaupun itu jalan negara ya, misalnya jalan negara juga itu tergantung kepala daerahnya bagaimana bisa komunikasi yang baik termasuk usulan ke pusat. Kalau tanpa itu juga nggak bisa. Nah, nggak mungkin turun lah, sepanjang-panjang turun begitu saja proyek-proyek dari pusat itu. Nah, tapi kalau kita misalnya hubungan yang kurang bagus ke pusat dan sebagainya, nah seperti kita di Bartin aja nggak, bangunan-bangunan proyek di pusat itu susah sekali turunnya. Nah, karena memang mungkin komunikasinya yang kurang bagus dan sebagainya. Nah, di samping itu secara realita juga dukungan politik yang cukup kuat, karena dukungan politik ini juga menentukan yang namanya dukungan anggaran ya. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang saya tahu itu dari 45 anggota DPRD itu ada 33 DPRD yang masuk dalam paslon nomor urut 2, hanya 12 yang masuk kepada paslon nomor urut 1. Nah itu juga sangat menentukan dalam menentukan kebijakan anggaran nanti ya. Nah kalau tidak mendapat dukungan juga politik anggaran, nah juga tidak bisa ya. Nah oleh karena itu semuanya itu saling mendukung gitu satu sama lain. Nah oleh karena itulah jadi saya kira beliau sekarang petahana dan memang itu harus melanjutkan apa-apa yang memang belum. Nah, selayaknya lah masyarakat Kalteng itu tetap mendukung 02 daripada yang memang belum teruji. Saya kira demikian. Masih. Oke, baik, terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Saya kasih waktu Bung Martinus. Terima kasih banyak atas hadirnya di acara ini. Anda ada waktu 2 menit, Bang. Silakan untuk menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang Anda bawa saat ini. Silakan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya kepada saya selaku tim pemenangan Pak Ben dan Pak Ujang pada malam hari ini untuk menyampaikan mengulas daripada debat kandidat kemarin. Intinya pada kesempatan ini saya mengajak seluruh warga Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Batu Timur, untuk turun hadir pada saat pemilu di tanggal 9 Desember nanti. Jangan sampai golput. Turun hadir semuanya ke TPS mencoblos nomor 1. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga mengajak kita bersama berpikir secara realita bahwa apa yang menjadi program daripada Pak Ben dan Pujang ini real gitu kan. Suatu program yang real, yang bisa dilihat dan nanti akan sama-sama kita saksikan bersama apabila beliau berdua terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita masyarakat sama-sama menggiring artinya program ini supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pak Subrana silakan Pak, ada waktu 2 menit Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Kami juga tentunya dari paslon nomor urut 2 jadi menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah tentu berbondong-bondong untuk datang pada tanggal 9 Desember 2020 dan gunakanlah hak pilih secara bijak. Nah tentu kalau kita secara bijak itu akan memilih nomor urut 2 yaitu Pak Sugianto Sabran dan Edi Pratowo, saya kira demikian. Lalu yang berikutnya, nah tentu marilah kita memilih program-program dari calon ini yang katakanlah yang bisa masuk akal sehat lah. Jadi tidak
hanya umbaran-umbaran yang bisa mengakibatkan nanti kecewa di kemudian hari, karena kita sudah tahu sudah banyak satu daerah dengan kartu dan sebagainya, dengan janji-janji sebagainya yang muluk-muluk, tapi pada akhirnya juga tidak bisa dilaksanakan. Saya kira demikian, jadi lebih baik kita memilih yang jelas-jelas saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Martinus dan Pak Subratna. Bung Marinus, ada 1 menit untuk Anda. Silakan. Siap. Closing statement ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini, saya ini tidak perlu muluk-muluk juga, karena kita sudah hafal semua. Semua visi misi dan program kerja, saya katakan tadi, itu semua baik. Artinya itu semua rencana sebagai pemimpin, itu yang harus direalisasi apabila dia terpilih. Nah, saya mengajak kepada masyarakat bahwa yang pertama itu kita harus cerdas, cermat, memilih orang siapa yang bisa melaksanakan atau siapa orang yang bisa merealisasikan janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah sekali menginjak lubang, jangan sampai 2 kali menginjak lubang yang sama. Kemudian kita juga harus melihat yang mana yang bisa kita ajak, yang mana yang bisa membangun mulai dari bawah sampai ke atas. Ini saya ajak ke masyarakat, jangan hanya gara-gara kita materialistis lalu yang lainnya juga dikorbankan. Nah, ini ajakan saya, ini netral dari mana-mana, belum sama sekali satu orang pun yang datang ke kita bagaimana berdiskusi dan lain sebagainya tentang pemilihan gubernur, belum ada. Tetapi saya menilai sekarang ini kok susah sekali. Okay. Nah, jadi saya mengajak sekali lagi masyarakat agar lebih cerdas untuk melihat ke depan untuk pembangunan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Marinus. Bung Yandi, ada waktu 1 menit, sekaligus proses statement. Tidak berbeda jauh dengan sahabat saya Bung Marinus, ya kan? Saya juga menghimbau kepada masyarakat, artinya mari untuk hadir di tanggal 9 Desember nanti, jangan sampai tidak berlobang atau golput. Dan hanya berlobang 1. Begitu ya. Itu himbauan saya. Memang apabila kita perhatikan, adu visi dan misi ini sudah tahap awal. Debat pertama kemarin sudah kita saksikan, di mana memang apa yang disampaikan oleh Paslon 2 itu memang program-program yang sudah merupakan program untuk melanjutkan program-program yang sudah ada, tinggal menuntaskan, dan ini masih bersifat umum. Tentu juga tim pemenangnya harus bisa secara lihai menjelaskan program-program secara rincinya untuk tujuan secara konkretnya. Begitu, itu yang untuk paslon pertama. Yang kedua, untuk paslon pertama, ini tantangannya lebih besar lagi. Saya himbau kepada paslon tim pemenangan paslon kedua, karena ini juga tidak kalah beratnya ya, saya pikir ya, karena beliau mengajukan langsung program-program yang bersifat konkret, begitu kan? Bersifat konkret, bersifat langsung. Memang ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, tapi akan banyak mengundang debat, gitu kan? Dan debat ini juga menjadi beban moral dan beban mental tentunya bagi mereka untuk bisa menjelaskan ini, terutama terkait dengan persoalan anggaran. Anggaran inilah kuncinya, kunci dari bisa dilaksanakan program ini. Persoalan nanti, saya himbau kepada masyarakat, apakah ini masuk akal sehat atau tidak, saya kembalikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Barito Timur. Saya punya kata-kata yang selama ini saya gaungkan. Bartim hari ini bukan Bartim kemarin-kemarin. Artinya, Kalteng hari ini bukan Kalteng kemarin-kemarin. Masyarakat Kalteng sudah memang semakin pintar, sudah semakin cerdas, sudah semakin maju. Dan saya percaya, pilkada gubernur dan wakil gubernur kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena dengan semakin cerdasnya masyarakat.
untuk bisa memilih dan untuk tidak melakukan goyang kocok-kocok seperti apa yang dikatakan oleh sahabat saya Bung Marinus. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada. Itu tadi bincang-bincang kita malam hari ini yang berkaitan dengan debat publik kemarin. Dan tentunya ada salah kata, tadi saya mau garis bawain tapi sudah digaris bawain semua oleh rekan-rekan yang berkaitan dengan pengamat-pengamat yang ada. Dan tentunya saya Bung Jos Bimasena, terima kasih banyak Bung Martinus. Ya, terima kasih banyak Bung Supriyatna. Terima kasih banyak Bung Marinus dan Bung Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera. Terima kasih.